warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurvidia Eka Arini sebagai mahasiswa kesehatan yang akan memberikan penyuluhan kepada Bapak Ibu sekalian tentang dagu sibu. Jadi, dagu sibu merupakan singkatan dari dapatkan, simpan, dan buang obat dengan benar. Yang pertama, Bapak Ibu dapat mendapatkan obat di tempat yang resmi seperti apotik, toko obat berizin, puskesmas, klinik, dan rumah sakit. Setelah mendapatkan obat, Bapak Ibu dapat melihat penggolongan obat yang tertera pada kemasan obat. Jadi ada 4 penggolongan obat yang harus Bapak Ibu ketahui. Yang pertama obat bebas, yang kedua obat bebas terbatas, yang ketiga obat keras, dan yang keempat obat narkotika. Yang pertama obat bebas. Jadi obat bebas itu pada kemasan obat terdapat lingkaran hijau dan dapat dibeli tanpa resep dokter di toko obat berizin dan apotik terdekat. Yang kedua, obat bebas terbatas. Nah, jadi kalau obat bebas terbatas memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Tapi harus disertai dengan peringatan khusus mulai dari P1 hingga P5. Yang ketiga, obat keras. Obat keras ini memiliki lingkaran berwarna merah pada kemasan obat dan di tengah-tengahnya ada huruf K. Obat keras ini harus dibeli dengan resep dokter. Yang terakhir, obat narkotika. Jadi obat narkotika itu di tengahnya terdapat tanda palang merah berwarna merah dan obat ini harus dibeli dengan resep dokter dan peredarannya sangat diawasi dan dilaporkan. Jadi pada saat Bapak Ibu membeli obat, Bapak Ibu harus memperhatikan informasi yang terdapat pada brosur atau kemasan obat. Beberapa hal yang perlu diperhatikan, yang pertama nama obat dan zat aktif, yang kedua logo obat, yang ketiga khasiat atau kegunaan, keempat efek sampingnya yang mungkin terjadi, kelima nomor izin edar atau nomor registrasi Badan POM, dan yang terakhir tanggal kadaluarsa obat tersebut. Yang kedua, gunakan obat sesuai dengan aturan penggunaannya. Jadi sebelum Bapak Ibu minum obat harus mengetahui 3 hal, yaitu yang pertama yaitu dosis, yang kedua aturan, yang ketiga lama penggunaan. Jadi dosis merupakan takaran obat yang dibutuhkan untuk mencapai efek pengobatan yang kita harapkan. Selanjutnya, aturan penggunaan obat berkaitan dengan frekuensi minum obat, karena kandungan obat yang ada di dalam tubuh memiliki jangka waktu tertentu. Jadi untuk meminum obat harus sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan. Contohnya 2 kali sehari 1 tablet. Artinya Bapak Ibu meminum obat dalam sehari digunakan 2 kali pada pagi dan malam hari. Dan setiap kali minum obat diminum sebanyak 1 tablet. Lama penggunaan obat merupakan waktu yang kita butuhkan untuk mencapai efek pengobatan yang kita harapkan. Jangan lupa sebelum menggunakan obat, pastikan obat tersebut masih dalam kondisi baik dan tidak rusak. Yang ketiga, simpan obat dengan benar. Jadi beberapa hal yang perlu Bapak Ibu perhatikan dalam penyimpanan obat. Yang pertama, perhatikan dan ikuti aturan penyimpanan pada kemasan obat. Yang kedua, jauhkan dari jangkauan anak-anak dan terhindar dari sinar matahari langsung. Yang ketiga, simpanlah obat pada kemasan aslinya. Dan yang terakhir, jangan melepaskan etiket yang menempel pada obat. Yang keempat, buanglah obat dengan cara yang benar. Yang pertama, hilangkan semua label dari wadah obat. Untuk obat tablet atau kapsul, sebelum dibuang, Bapak Ibu bisa menghancurkan obat tersebut terlebih dahulu, lalu dimasukkan ke dalam plastik yang dicampur air atau tanah atau bahan kotor lainnya. Untuk obat bentuk cairan, buang dulu isinya pada saluran pembuangan. Kemudian kemasan obatnya harus dirobek atau digunting terlebih dahulu sebelum dibuang. Jadi agar obat dapat memberikan manfaat bagi tubuh kita dan keamanan untuk lingkungan, Bapak Ibu harus selalu mengingat dagu sibu dan jangan lupa untuk berkonsultasi kepada apoteker untuk mendapatkan obat yang aman dan berkualitas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.